Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang uji T untuk dua kelompok data dari dua kelompok sampel atau tidak berpasangan. Jika analisis data dalam penelitian dilakukan dengan cara membandingkan data dua kelompok sampel atau membandingkan data antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol, atau membandingkan peningkatan data kelompok eksperimen dengan peningkatan data kelompok kontrol, maka dilakukan pengujian hipotesis komparasi dengan uji T itu sebagai berikut. Hipotesis itu H0 itu bisa mu A itu sama dengan mu B. Kalau H1 berarti kebalikan ya, berarti H1 itu adalah mu A itu tidak sama dengan mu B. Tetapi nanti untuk rumusan hipotesisnya itu juga tergantung dengan pertanyaan soal. Nah, mu A itu adalah rata data kelompok eksperimen atau rata peningkatan data kelompok eksperimen. Kalau mu B itu sama dengan rata data kelompok kontrol atau rata peningkatan data kelompok kontrol. Nah, ini ada rumus uji T. Rumus ini digunakan jika varian populasinya diketahui. Tetapi untuk kali ini kita akan lebih fokus membahas tentang jika varian populasinya tidak diketahui, di mana uji T itu rumusnya adalah rata skor kelompok eksperimen dikurangi rata skor kelompok kontrol dibagi S gabungan akar dari 1 dibagi banyaknya sampel kelompok eksperimen ditambah 1 dibagi banyaknya sampel kelompok kontrol. Nah, untuk S gabungan ini rumusnya kita pisahkan di sini. S gabungan sama dengan akar dari banyaknya sampel kelompok eksperimen dikurangi 1 dikalikan dengan varian kelompok eksperimen ditambah banyaknya sampel kelompok kontrol dikurangi 1 dikalikan varian kelompok kontrol dibagi banyaknya sampel kelompok eksperimen ditambah banyaknya sampel kelompok kontrol dikurangi 2. Nah, untuk pengujian hipotesis selanjutnya nilai T hitung itu di atas dibandingkan dengan tabel distribusi T atau T tabel. Nah, cara penentuan nilai T tabel itu didasarkan pada taraf signifikan tertentu ya, misalkan alfa itu 0,05 dan dk ini adalah derajat kebebasan sama dengan banyaknya kelompok eksperimen ditambah dengan banyaknya kelompok kontrol dikurangi dengan 2. Nah, jika nanti rumusan hipotesisnya itu kita 2 ekor atau menggunakan sama dengan, berarti alfanya itu terbagi jadi 2 dibagi jadi 2, berarti alfanya menjadi 0,025. Nah, untuk kriteria pengujian hipotesis sendiri, H0 itu ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel, dan H0 diterima jika T hitung itu kurang dari T tabel. Nah, untuk contoh soalnya itu adalah diadakan penelitian tentang perbandingan nilai akhir siswa yang menggunakan metode demonstrasi dengan metode expository atau konvensional dalam pembelajaran geometri dengan hasil sebagai berikut. Nah, ini N-nya banyaknya kelas kontrol dengan kelas eksperimen itu sama ya. Kelas kontrolnya 20, kelas eksperimennya juga 20. Nah, untuk penyelesaiannya kita rumuskan hipotesisnya dulu, di mana H0 itu adalah nilai akhir geometri siswa yang menggunakan metode demonstrasi tidak lebih tinggi atau sama dengan
siswa metode konvensional. Nah, kalau H1 berarti nilai akhir siswa yang menggunakan metode demonstrasi itu lebih tinggi dari siswa yang menggunakan metode konvensional. Berarti nanti kalau semisalkan kita tuliskan rumusan hipotesisnya itu H0 itu sama dengan mu A kurang dari sama dengan mu B. Sedangkan H1 itu adalah lawan dari H0, berarti mu A itu lebih besar dari mu B. Jadi nanti rumusan hipotesis itu tergantung dari pertanyaannya seperti itu. Nah, untuk menghitung simpangan baku gabungan sebelum kesini berarti kita harus menghitung SA, varian kelompok eksperimen dengan varian kelompok kontrol. Oke, di sini kita akan menghitung varian kelompok kontrol dengan varian kelompok eksperimen terlebih dahulu. Berarti di sini sudah saya sediakan kolom-kolom. Kita mendata ke bawah seperti ini. Untuk frekuensinya kita data juga sehingga jumlahnya 20. Untuk kelas eksperimen juga sama ya, jumlahnya adalah 20. Nah, ini sama, kita harus mengalihkan dulu. Kita kalikan dulu dengan frekuensi. Kita cari rata-rata terlebih dahulu. Kita jumlahkan. Nah, sehingga rata-ratanya itu adalah ini ya, 58,45. Nah, sekarang XI min X bar. XI min X bar berarti untuk XI nya nilainya kita kurangi dengan rata-ratanya 58,45. Oke, kita turun ke bawah. Setelah itu hasilnya kita kuadratkan. Nah, setelah itu kita kalikan dengan FI-nya. Kali frekuensi. Nah, ini ya, kita tarik ke bawah. Ini kurang. Oke, setelah itu kita jumlahkan. Nah, totalnya kita sudah tahu, berarti tinggal dibagi dengan N-1 untuk variannya. Berarti 20 dikurangi 1, 19. Oke, kita sudah hitung ya untuk kelas eksperimen menggunakan cara yang sama saat menghitung varian kelas kontrol. Seperti itu, diperoleh variannya adalah 90,14737, tapi kita pakainya 3 angka saja di belakang koma. Berarti ini adalah S varian, berarti varian kelompok kontrol, dan ini adalah varian kelompok eksperimen. Ini berarti SA kuadrat, kalau yang ini adalah SB kuadrat. Oke, sekarang kita akan menghitung simpangan baku gabungan dengan menggunakan rumus yang 8.4 yang S gabungan itu sama dengan akar dari banyaknya kelompok eksperimen dikurangi 1 dikalikan
varian kelompok eksperimen ditambah banyaknya kelompok kontrol dikurangi 1 dikalikan varian kelompok kontrol dibagi dengan banyaknya kelompok eksperimen ditambah banyaknya kelompok kontrol dikurangi 2. Tetapi ini untuk datanya kebalik ya, tapi hasilnya nanti sama saja. Harusnya ini itu yang 90,147, sedangkan yang SB varian kelompok kontrol itu yang 170,892 seperti itu. Tetapi nanti hasilnya sama, kita input masukkan banyaknya kelompok A itu adalah 20 dikurangi 1. Terus kalau yang ini kontrol ya, kontrol itu tadi variannya adalah 170,89 ditambah 20 dikurangi 1. Terus varian eksperimennya itu adalah 90,147 dibagi banyaknya kelompok eksperimen 20 ditambah banyaknya kelompok kontrol 20 dikurangi 2. Oke, untuk menghitungnya bisa pakai kalkulator seperti itu. Nah, S gabungannya ketemu 11,425. Nah, setelah itu kita lanjutkan untuk menentukan T hitung dengan rumus 8.3 tadi. T hitung itu sama dengan rata kelompok eksperimen dikurangi rata kelompok kontrol dibagi S gabungan ya, dikalikan dengan akar 1 dibagi banyaknya kelompok eksperimen ditambah 1 dibagi banyaknya kelompok kontrol. Nah, kita input, kita tadi udah ketemu untuk yang rata kelompok eksperimen itu adalah 68,6 ya, berarti di sini dikurangi dengan rata kelompok kontrol tadi itu adalah 58,45 di sini. Untuk S gabungan itu berarti kita barusan kita hitung 11,425 akar 1 per banyaknya kelompok eksperimen ada 20 ditambah 1 per banyaknya kelompok kontrol ada 20. Nah, cara menghitungnya kita menghitung dulu yang di dalam kurung 1/20 ditambah 1/20 berarti 2/20 ya, kita desimalkan jadi 0,1. Setelah itu kita akar. Setelah akar kita kalikan dengan S gabungan. Nah, jadinya adalah 3,6103. Setelah itu kita bagi. Hasilnya T hitung adalah 2,81. Untuk kriteria pengujian itu H0 ditolak tadi jika apa? Jika T hitung lebih besar T tabel, atau H0 diterima itu jika T hitung kurang dari T tabel. Nah, kita sudah tahu T hitung tetapi belum tahu T tabel. Kita cari dulu T tabel. Dengan alfa di soal tadi adalah 0,05 dk derajat kebebasan, itu banyaknya kelompok eksperimen ditambah banyaknya kelompok kontrol dikurangi 2, berarti 20 ditambah 20 dikurangi 2 hasilnya 38. Nah, bila T tabel itu tidak ada di T tabel ya, maka kita menggunakan rumus bantuan untuk menentukan T tabel. Oke, setelah kita buka T tabel ternyata dengan DK 38 itu tidak ada di sini. Berarti kan di sini 29 30 terus ke 40 ya, jadi 38-nya tidak ada. Nah, untuk mencari DK 38 kita menggunakan cara interpolasi ya. Untuk rumus interpolasi itu adalah ini. Berarti kita melibatkan DK 30, kan 38 kan diantara 30 sama 40 ya. Berarti kita menggunakan nilai DK 30 dengan DK
40. Nah, di sini itu kan tadi kita menggunakan 2 ekor karena kan rumusan hipotesisnya itu ada sama dengannya. Berarti kita alfanya bagi jadi 2. Berarti 0,05 kita bagi 2 berarti jadi ekor kanan dengan ekor kiri berarti jadi 0,025. Berarti kita pakainya yang ini. Nah, kita ketahui DK30 itu adalah 2,042. Sedangkan DK40 itu adalah 2,021. Di sini sudah saya tuliskan untuk hasil dari DK30 dengan DK40. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus interpolasi di mana C0 itu adalah yang DK30, berarti DK sebelum 38 ya. Itu adalah 2,042 ditambah C1. C1 itu adalah DK yang 40, 2,021 dikurangi C0. C0 itu adalah yang tadi DK30 2,042 dibagi B1. B1 itu adalah yang ini ya 40 ya. Sedangkan B0 itu adalah yang 30 dikalikan B. B itu adalah DK yang kita mau cari yaitu 38 dikurangi B0 itu adalah 30. Nah, kita mengurangkan dulu yang di dalam kurung seperti itu. Setelah itu kita kalikan dengan yang ini dulu ya, dikalikan dengan 8. Setelah itu kita hasilnya kita kurangkan karena di sini positif ketemu negatif berarti hasilnya negatif. Oke, sekarang kita ketemu untuk T tabel dengan DK 38 yaitu 2,03. Nah, tugas kita itu adalah tugas terakhir ya, membandingkan antara T tabel dengan T hitung. Seperti itu. T tabel itu kita peroleh 2,03. Sedangkan T hitung tadi kita peroleh 2,81. Kira-kira besar yang mana? Oh, ternyata besar yang T hitung. Ya kan? T hitung itu lebih besar dari T tabel. Di sini T tabel tadi 2,03. Nah, karena T hitung itu lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Itu sesuai dengan kriteria pengujian tadi ya, T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Nah, maka H0 ditolak yang artinya pada tingkat kepercayaan 95%, nilai akhir siswa yang menggunakan metode demonstrasi itu lebih tinggi secara signifikan daripada siswa yang menggunakan metode konvensional pada pembelajaran trigonometri. Nah, berikut adalah uraian singkat ya untuk T tidak berpasangan seperti itu. Jika nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.